Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Kasus yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah kasus yang cukup viral di tahun 2021 lalu, terjadi di kota Semarang. Berawal dari sebuah hubungan asmara antara dua insan muda yang tidak mendapat restu dari orang tua si pemuda karena usianya lebih muda 5 tahun dari sang wanita, hingga berakhir menjadi sebuah peristiwa penghilangan nyawa, bukan hanya satu, namun 2 nyawa manusia. Seperti apa kisah selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai akhir ya. Sylvie Ayu Nugraha adalah seorang gadis manis kelahiran tahun 98 dan berprofesi sebagai perawat, lulusan dari Stikes Kusuma Husada Surakarta. Sylvie besar di kota Blora, tepatnya di Kecamatan Randu Blatung. Sampai SMA, Sylvie menghabiskan masa hidupnya di sana hingga akhirnya hijrah ke Surakarta atau Solo untuk melanjutkan pendidikannya demi mewujudkan cita-cita menjadi seorang perawat. Orangnya ramah dan murah senyum, dan setiap kali Sylvie tersenyum tampak lesung pipit menghiasi wajah manisnya itu. Mungkin ini juga yang membuat seorang pelajar SMA kelas 3 bernama Agung terpikat pada perawat muda itu. Jadi cerita ini berawal dari pertemuan yang tidak disengaja antara Sylvie dan Agung pada tahun 2020 di sebuah warung angkringan atau wedangan di kota Solo. Agung ini warga asli Solo, rumahnya berada di kawasan Banjarsari, Solo. Di suatu malam dirinya sedang menikmati makan malam di sebuah angkringan, di mana makan di angkringan ini memang merupakan aktivitas yang sangat banyak penikmatnya di wilayah kota Solo. Karena makanan yang disajikan banyak banget macamnya, serta harganya sangat ramah di kantong. Sehingga selain warga asli Solo, banyak juga anak kos pendatang dari luar kota yang juga menjadikan angkringan sebagai tempat kuliner favorit mereka, termasuk si Sylvie. Agung yang malam itu sedang menikmati sego kucingnya pun menjadi tak fokus setelah melihat ada seorang bidadari manis di dekatnya. Tampaknya gayung bersambut. Mereka berdua berkenalan di sana. Rupanya ngobrolnya enak, nyambung. Walaupun Agung saat itu masih duduk di bangku kelas 3 SMA, namun bisa mengimbangi obrolan dari Sylvie yang seorang perawat muda. Setelah bertukar nomor telepon, mereka pun berpisah di malam itu, pulang ke tempat tinggal masing-masing. Ternyata hubungan mereka berdua berlanjut, ada rasa saling suka. Akhirnya Sylvie dan Agung pun menjadi sepasang kekasih. Walau sibuk dengan kegiatan masing-masing, rupanya mereka masih bisa menyempatkan diri untuk bertemu dan melepas rindu. Agung juga sudah sempat mengenalkan Sylvie kepada kedua orang tuanya. Namun sayangnya kedua orang tua Agung tidak bisa menyetujui hubungan mereka dengan beberapa alasan, yaitu karena usia Sylvie yang 5 tahun lebih tua dianggap kurang pas untuk Agung, dan yang kedua adalah karena Agung belum lulus SMA, harus fokus pendidikan dulu. Mendengar larangan tersebut, kedua insan yang sedang dilanda asmara itu bukannya berpisah, namun malah semakin dekat dan semakin dekat. Sampai akhirnya di awal tahun 2021, Sylvie memberi sebuah kabar yang mengejutkan bagi Agung. Sylvie mengatakan bahwa dirinya sedang mengandung anak dari Agung. Tentu saja mereka berdua menjadi bingung saat itu, terlebih Agung yang saat itu sedang bersiap menghadapi ujian akhir kelulusan SMA-nya. Entah apa yang harus dilakukannya, apalagi hubungan mereka berdua tidak mendapatkan restu dari orang tua. Agung tidak lagi punya keberanian untuk menghadap kepada kedua orang tuanya, apalagi menyampaikan berita kehamilan sang kekasih. Tak terbayangkan oleh Agung bagaimana reaksi kedua orang tuanya nanti. Sembari fokus untuk menyelesaikan studi SMA-nya, Agung yang galau ini juga secara intens meminta kepada Sylvie untuk melakukan pembatalan kehamilannya saja, di mana Sylvie dengan tegas selalu menolak permintaan Agung ini. Dirinya sangat ingin mempertahankan si jabang bayi. Namun walau begitu, Sylvie juga tidak memberitahu baik kepada orang tua Agung ataupun orang tuanya sendiri bahwa dia sedang hamil. Dia simpan rapat-rapat berdua dengan Agung mengenai hal ini. Sampai akhirnya tiba juga bulan kelulusan Agung di bulan Juni 2021. Satu masalah selesai bagi Agung, dan masih ada satu lagi masalah yang lebih besar menunggu, yaitu kehamilan sang kekasih.
Seiring dengan bertambahnya usia kehamilan Sylvie yang saat itu menginjak mau 6 bulan, Agung kemudian berinisiatif mengajak Sylvie pindah atau kabur ke kota Semarang. Dirinya beralasan ke keluarga bila ingin merantau ke kota Semarang selepas wisuda SMA dan diizinkan oleh keluarga karena tidak tahu bahwa Agung sebenarnya pergi dengan sang kekasih. Sesampainya di kota Semarang, Agung dan Sylvie memutuskan untuk tinggal di kos-kosan untuk Pak Sutri. Sylvie yang perutnya kian tampak menyembul itu membantu Agung untuk mencari kos yang sesuai dan didapatkanlah sebuah kamar kos di Jalan Condrokusumo, Semarang Barat. Kosan tersebut terdiri dari 2 lantai, di mana lantai atas adalah khusus untuk Pak Sutri. Kepada pemilik kosan, mereka berdua mengaku sebagai pasangan suami istri. Namun saat dimintai dokumen resmi pernikahan seperti KK dan surat nikah, Agung beralasan bahwa dokumen-dokumen tersebut sedang diproses dan nanti akan dikirimkan oleh keluarganya. Karena kasihan melihat 2 orang tersebut yang tampak kelelahan, akhirnya sang pemilik kos mengizinkan mereka berdua untuk menempati sebuah kamar di lantai 2, kamar nomor 2, serba 2 pokoknya. Dengan syarat dokumen legalitas pernikahan harus segera diberikan kepada pemilik kos. Setelah masalah mencari kos selesai, menyusullah sebuah masalah baru, yaitu Agung tahu pasti kalau dirinya harus kerja mencari sesuap nasi dan segenggam berlian demi memenuhi kebutuhan kekasih dan calon bayinya. Posisi Sylvie saat itu sudah tidak lagi bekerja dan sepertinya akan susah untuk mencari pekerjaan dalam kondisi hamil besar. Jadi Agunglah yang menjadi satu-satunya harapan. Agung pun bergegas mencari pekerjaan apapun demi mendapatkan uang. Dengan hanya berbekal ijazah SMA yang mungkin saja tintanya masih basah karena benar-benar baru lulus. Agung berkelana sampai ke arah daerah Poncol, Semarang Utara. Cukup jauh ya sobat dari Semarang Barat ke Semarang Utara. Di sana Agung bekerja menjadi pengumpul rosok atau barang-barang bekas. Agung menjadi benar-benar bingung dengan kondisi yang dialaminya saat ini. Dari yang tadinya tugasnya hanya belajar, main, nurut sama orang tua, tiba-tiba sekarang harus bekerja di tengah teriknya matahari kota Semarang, gak bisa lagi minta uang ke orang tua, dan begitu pulang ke kosan ada sang kekasih yang sedang mengandung calon anaknya. Berat sekali pikiran Agung saat itu, sampai Agung dan Sylvie pun menjadi sering cekcok. Tidak berbeda jauh dengan apa yang dirasakan oleh Agung, Sylvie saat itu juga dalam kondisi yang kebingungan menelaah semua peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, di mana tidak ada lagi tempat untuk bercerita dan berkeluh kesah, apalagi perubahan mood yang semakin sering terjadi seiring bertambah besarnya kandungan. Ditambah lagi Agung masih saja berusaha menolak hadirnya sang bayi, dan rasa gundah dalam hatinya itu dia lampiaskan dalam bentuk kemanjaan kepada sang kekasih. Tapi ini biasa dilakukan sama bumil ya sobat, rasanya pengen selalu dimanjain Sabtu hamil, karena tubuh memang semakin berat. Pengen minum, Sylvie minta tolong Agung. Pengen makan, minta tolong lagi ke Agung. Ambil baju sampai mau ke kamar mandi, Sylvie juga maunya dibantu Agung. Agung yang saat itu masih 18 tahun belum bisa memahami kondisi dari sang kekasih. Dirinya belum siap dengan tanggung jawab sebesar ini ternyata. Dia masih pengen bebas, masih pengen bisa santai nonton YouTube, masih ingin menikmati hidup. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Kejengkelannya kepada Sylvie sang kekasih yang semakin manja itu pun menjadi semakin bertumpuk di dalam hati Agung. Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, tetangga kamar kosan yang bernama Anggito berusia 19 tahun melihat Sylvie masuk ke dalam kamar mandi kos-kosan. Kamar mandinya ini di luar kamar ya, jadi gantian dengan penghuni lain. Kali ini Sylvie lama sekali di dalam kamar mandi. Anggito pun mengetuk pintu kamar mandi itu takut terjadi apa-apa dengan Sylvie. Dari dalam kamar mandi terdengar jawaban Sylvie, "Sabar ya mas." Anggito pun kemudian pergi menjauh dari kamar mandi. Sampai 3 jam kemudian Sylvie belum juga keluar dari dalam kamar mandi itu. Namun malah terdengar rintihan kesakitan dari Sylvie. Anggito mencoba untuk menolong dan memanggil dari luar. Kemudian Sylvie secara tertatih membuka pintu kamar mandi dan terlihat wajahnya pucat tampak sangat kesakitan. Kakinya kram, susah untuk berjalan katanya. Anggito kemudian memanggil satpam kos meminta bantuan memapah Sylvie ke kamarnya. Ditawarkan untuk mengantar ke rumah sakit, Sylvie menolak, memilih untuk diantarkan ke kamar saja. Setelah itu Anggito kembali melihat di dalam kamar mandi, tampak di sana ada bercak cairan merah.
Entah apa yang terjadi atau apa yang coba dilakukan oleh Sylvie di dalam kamar mandi, Anggito tidak tahu dan memilih untuk tidak mencari tahu lebih lanjut. Dengan kondisi kehamilan 8 bulan dan dalam kondisi yang tidak fit setelah berbercak kemarin, Sylvie pun mengandalkan Agung sepenuhnya untuk membantunya beraktivitas. Saat itu Sylvie yang sedang duduk minta tolong kepada Agung untuk diambilkan minum. Agung saat itu sedang menikmati tayangan YouTube di kamar. Entah mengapa permintaan bantuan Sylvie kali ini benar-benar membuatnya kesal. Kesabarannya tampak sudah habis sama sekali. Sehingga tanpa menunggu lebih lama lagi, saat itu pukul 10:30 siang, Agung menghampiri Sylvie dengan perasaan sebal. Didorongnya tubuh Sylvie sampai terbaring, ditutupnya mulut dan hidung Sylvie dengan kain, serta diserangnya leher Sylvie dengan tangannya. Sangat lama dia lakukan hal itu sampai sekitar kurang lebih 1 jam. Sembari memegang kepala Sylvie, Agung juga mengantukkan kepala Sylvie ke lantai. Dan perut besar Sylvie yang berisi calon anaknya itu juga dia serang dengan kakinya. Beberapa kali sampai akhirnya Sylvie menghembuskan nafas terakhirnya. Untuk memastikan jika sang kekasih sudah tiada, Agung mengguyurkan segelas air ke arah wajahnya. Tidak tampak lagi pergerakan di sana. Setelah itu Agung pun menunggu si tetangga kosan pulang dari Jumatan sembari menyiapkan sebuah alibi. Anggito, si tetangga kosan, sekitar pukul 1 siang pulang dari sholat Jumat tiba-tiba dihampiri oleh Agung dan dengan panik Agung bercerita bahwa Sylvie sudah tiada secara tiba-tiba saat dia tertidur. Anggito dan Agung segera saja masuk ke kamar. Di sana Anggito melihat tubuh Sylvie dengan wajah sudah membiru, dipastikan sudah tiada. Dirinya pun langsung melapor kepada ketua RT setempat dan sekitar pukul 3 sore tim kepolisian Semarang sudah mulai melakukan penyelidikan. Kepada polisi, Agung berkata bahwa Sylvie, kekasihnya, tiada karena sakit dan kelaparan saat hamil. Tentu saja polisi tidak mau percaya begitu saja, apalagi setelah mendapatkan hasil autopsi dari Rumah Sakit Karya di Semarang, diperoleh info bahwa penyebab tiadanya Sylvie adalah karena kehabisan nafas. Dan juga ada serangan benda tumpul di kepala belakang, serta yang paling mengejutkan adalah janin di dalam kandungan Sylvie hampir saja keluar kepalanya dari mulut rahim akibat tekanan dari luar. Polisi pun kemudian menangkap Agung sebagai satu-satunya terduga pelaku, di mana awalnya Agung masih saja berkelit. Namun tentu saja polisi tidak kalah pintar. Pertanyaan-pertanyaan jebakan terus diberikan sampai akhirnya Agung pun mengakui perbuatannya itu kepada Sylvie. Dan motifnya adalah karena tidak tahan lagi dengan sikap Sylvie yang apa-apa minta dibantu. Selain itu juga karena Sylvie tidak mau menuruti permintaannya untuk menggagalkan kandungannya karena hubungannya tidak direstui. Hal-hal tersebut membuatnya gelap mata dan akhirnya secara spontan menghabisi nyawa sang kekasih. Atas tindakannya itu, Agung pun dijerat dengan ancaman hukuman 15 sampai 20 tahun penjara. Bagaimana sobat mengenai kasus di atas? Cinta itu memang tidak seindah drama Korea ya. Butuh banyak sekali perjuangan sobat. Semoga keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah Sylvie Ayu Nugraha senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan untuk menjalani ujian ini. Amin. Tulis pendapat sobat semua di kolom komentar ya, Mbak Tivul tunggu. Demikian video kita kali ini. Terima kasih untuk semua yang mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, boleh di skip saja sobat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.